Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada masa awal Orde Baru atau akhir dari jatuhnya rezim Soekarno dalam sejarah Indonesia, saya kira juga akan banyak ya mestinya ditemukan arsip-arsip, meskipun juga pada masanya ya mungkin bisa mengandalkan berita-berita surat kabar yang tersebar ya, tapi kita ketahui bahwa pada masa sekitar tahun terjadinya peristiwa G30 SPKI itu surat kabar yang boleh terbit memang hanya dua ya, yaitu angkatan bersenjata ya, surat kabar angkatan bersenjata dan juga berita yuda itu ya. Jadi koran-koran yang lain tidak boleh terbit pada waktu itu. Nah, sehingga di sini sumbernya terbatas memang. Nah, tetapi kita akan melakukan wawancara dengan korban-korban, saya kira juga terbatas juga karena banyak korban tokoh-tokoh yang ya dihukum mati lewat Mahmilu, kemudian ada juga yang dibuang ke Pulau Buru gitu ya. Jadi untuk menulis sejarah masa G30 SPK ini memang agak sulit sekarang ya tantangannya karena umur diantara para saksi dan pelaku itu sudah banyak yang tidak ada lagi. Artinya mereka sudah pergi ke liang lahat gitu. Jadi sejarawan untuk mengarsipkan dokumen-dokumen suara ini tentu saja akan sulit dilakukan ya karena berkurangnya atau tidak bertahannya para pelaku dan penyaksi sejarah pada zamannya itu. Nah, oleh karena itu sejarah memang harus memperhatikan sumber-sumber lain atau kajian-kajian lain yang jelas dengan sumber yang terbatas, maka simpulan dari suatu kajian akan berbeda-beda. Jadi banyak versinya. Jadi kita melihat bahwa banyak versi, banyak simpulan yang berbeda-beda mengenai peristiwa itu. Tapi yang jelas karena memang arsipnya tentu lebih sedikit dan kemudian juga pelakunya banyak yang sudah dihukum mati ya, baik itu rakyat kecil maupun para petinggi-petinggi PKI ya. Nah, ini banyak yang tidak ada lagi gitu ya. Nah, apalagi sekarang kalau kita lihat ya, jadi tahun 65 itu sudah 55 tahun peristiwanya itu. Dan tokoh-tokohnya mesti tentu lebih tua dari itu. Jadi saya kira sudah banyak yang masuk ke liang lahat, sudah banyak yang meninggal. Nah, sehingga wawancara menjadi tidak mungkin. Transkripsi juga tidak mungkin dihasilkan. Jadi kita tidak mungkin mewawancarai ruh-ruh mereka ya. Jadi ada yang melakukan wawancara dengan ruh, maka wawancara itu sebenarnya hanya tipu daya setan saja. Jadi atau tipu daya jin ya. Jadi sebenarnya manusia yang sudah meninggal itu sudah terputus hubungan dengan dunia, dan yang tidak putus hanya 3 perkara gitu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kemudian amal jariah dan juga doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, itu yang paling berarti dalam kehidupan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi mereka mengurusi dirinya sendiri di alam barzah itu sudah berat. Jadi tidak mungkin mereka bisa dipanggil untuk diwawancarai dan mereka juga sanggup misalnya memberikan kesempatan untuk wawancara. Jadi itu saya kira merupakan suatu metode yang ngawur ya, metode yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh sejarawan, hanya memberikan atau mendapat kesaksian dari suara-suara yang misalnya suara-suara jin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.